Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Adi Raharja dari 12 IPA 1. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang menganalisis kejadian dan hukum yang berlaku. Di sini saya akan menyampaikan kasus yang saya analisis sendiri. Kasus ini bertema kasus kematian Intan Marwah Safia alias Anjani B, wanita bertato burung hantu yang tewas dibunuh. Kasus ini terjadi tahun 2020 yang sekiranya belum lama ini. Di sini terdapat foto almarhum beliau atau almarhum Anjani B. Seperti yang kita ketahui dari hasil analisis saya, wanita bertato burung hantu ini ditemukan tewas di saluran air dekat sebuah hotel di Lembang, Bandung. Pihak Mapolres Cimahi sudah memeriksa 120 orang saksi untuk mengungkap kasus pembunuhan perempuan berusia 20 tahun ini atau Anjani B. Hingga hampir sekiranya 4 bulan, polisi sampai sekarang belum mengungkap atau belum menangkap pelakunya. Hampir 120 orang kami periksa, tapi belum ada yang mengerucut. Kami coba patahkan semua alibi mereka, tapi masih juga belum jelas. Teman dekat, pacar, dan keluarga sudah kita periksa semua, kata Kapolres Cimahi AKBP M. Yoris Maulana Yusuf Marzuki saat ditemui di Mapolres Cimahi Rabu 22 Maret. Yoris mengatakan ia mendapati laporan bahwa korban mempunyai kekasih, namun setelah ditelusuri tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan terhadap Anjani B. Kami langsung kejar yang bersangkutan, tapi dia atau kekasih Anjani juga tak terlalu berkaitan dengan kasus ini. Apalagi posisinya dia sedang berada di dalam lapas. Sebelum pembunuhan, Anjani B diduga lebih dari satu orang dan pembunuhan ini diduga lebih dari satu orang dan sudah terencana. Lantaran pembunuhan tersebut dilakukan dengan sangat rapi tanpa ada jejak para pelaku. Diduga kami terorganisir. Ada peran-peran berbeda dari para pelaku, mulai dari mengeksekusi sampai yang membuang korban. Kami terus berupaya mengungkap kasus ini, ujarnya. Anjani yang memiliki tato burung hantu, hilangannya ditemukan tewas di dalam selokan di Jalan Raya Lembang, Desa Gudang, Kauripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, 5 Maret lalu. Di tubuhnya ditemukan luka lebam dan sayatan. Fakta yang ditemukan disebut yang pertama ditemukan di depan hotel di Lembang. Warga di sekitar perbatasan Kecamatan Lembang, Kabupaten Barat, dan Kecamatan Cidadap, Kota Bandung geger atas penemuan mayat. Mayat perempuan bertato tersebut ditemukan pada Kamis Maret 2020 pagi di selokan dekat hotel berbintang di lokasi tersebut. Salah seorang petugas keamanan hotel tersebut atau Alpi mengatakan awalnya informasi mengenai penemuan mayat itu diperoleh dari pedagang asongan yang melintas. Dia bilang untuk memastikan itu jenazah manusia atau bukan, kata Alpi saat ditemui di pos penjagaan hotel Kamis Maret 2020. Saat dilihat olehnya, kondisi mayat perempuan itu sudah berlumuran darah. Dalam tato yang diperlihatkan Alfi, tampak kepala jenazah ditutupi plastik berwarna hitam. Tersebut adalah foto di tempat kejadian perkara, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kecamatan Cidadap, Kota Bandung.
Sementara itu, kain spray berwarna hijau menutupi bagian tubuhnya. Di bagian lehernya seperti ada luka gorokan. Terlihat ada tato di bagian dada jenazah. Kemudian di pergelangan tangannya terdapat gelang. Selain itu, giginya juga menggunakan behel. Alfi mengatakan ia langsung menghubungi Kapolsek Lembaga setelah mengetahui mengenai temuan mayat tersebut. Tim Inavis kemudian melakukan olah TKP terkait penemuan mayat itu. Kapolres Cimahi AKBP M. Yoris Marzuki pun telah mengungkapkan mengenai ciri-ciri spesifik dan dari mayat tersebut. Di mayat itu, kata dia, terdapat tato di bagian dada, lengan kiri, dan lengan kanannya. Kemudian di lengan kanannya ada tato bergambar burung hantu. Kami menemukan bahwa perempuan tersebut menggunakan celana dan celana dalamnya pun masih ada. Namun tanpa baju, hanya ditutupi plastik hitam dan kain spray hijau. Kata Yoris di Mapolsek Lembang Kamis. Ada luka seperti bekas gorokan di bagian leher itu. Kemudian di bagian kepala dan wajahnya juga dipenuhi luka. Kini jenazah sedang diotopsi di rumah sakit Sartikasi. Kami akan periksa saksinya. Awalnya saksi melihat jenazah dan menghubungi pihak keamanan hotel berbintang dekat TKP, kata Yoris. Diduga korban berusia 20 tahun dan tinggi badan sekitar 150 cm. Yoris mengatakan pihaknya sudah mengetahui identitas mayat tersebut. Hanya saja kepolisian belum bersedia mengungkapkannya demi kepentingan penyelidikan. Semoga secepatnya bisa terungkap. Faktor penyebab masih belum diketahui dikarenakan sulitnya mencari sang pelaku. Pelaku di sini melancarkan aksinya dengan sangat bersih hingga sulit menemukan jejaknya. Tetapi dari hasil analisis yang saya dapatkan, ada beberapa asumsi atau fakta penyebabnya. Yang pertama itu, orang tuanya sering dikejar penagih utang. 2. Sehari sebelum Anjani B dibunuh dengan sadis, di kamar kosnya tercium bau parfum. Parfum Anjani B tiba jatuh dari tempat make up-nya di kosnya. Jenis pelanggaran hukum yang dilakukan pelaku. Pembunuhan. Jenis pelanggaran hukumnya adalah pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah menggunakan senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahan peledak seperti bom. Ketentuan peraturan yang dilanggar. Kejahatan terhadap penghilangan nyawa. Ketentuan peraturan dilanggar yaitu yang pertama, kejahatan terhadap penghilangan nyawa atau pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Terdapat pada pasal 338 KUHP. 2. Pembunuhan yang disengaja dan perencanaan. 3. Pembunuhan berencana atau terdapat pada pasal 340 KUHP. Sanksi yang diterima pelaku. Sanksi yang diterima pelaku apabila pelaku tersebut ditangkap adalah 1. Kejahatan terhadap penghilangan nyawa atau pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dimuat dalam pasal 338 KUHP. Barang siapa yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain akan dipidanakan karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. 2. Pembunuhan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang paling berat ancamannya pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Diatur pada pasal 340 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja
dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara. Solusi dan pencegahannya agar kasus atau peristiwa tersebut tidak terjadi atau terulang lagi. Yang pertama, kita semua tuh harus berhati-hati dimanapun kita berada. Peningkatan keamanan, dan kedua itu peningkatan keamanan warga sekitar atau setempat. Dan tiga, menjaga sopan santun dimanapun Anda berada dan tetap waspada. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.